Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhri makhraja. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah SWT, wabil khusus Ibu Mita dan jemaah An-Nisa di Melbourne. Pertama-tama kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya mulia. Nah, sekalian, tema kita pada hari ini adalah mencintai Nabi, karena masih dalam suasana Maulid Nabi. Walaupun Rabiul Awal sudah lewat, tapi tradisi di masyarakat kita dimanapun, termasuk di Indonesia, memperingati Maulid Nabi itu biasanya waktunya lama. Karena di mana-mana orang masih bicara tentang Nabi, kita pun bicara tentang Nabi. Dan memang dunia modern ini mempunyai dua wajah. Wajah pertama adalah wajah yang penuh dengan kemudahan. Kita sekarang bisa mengaji bersama, satu di Melbourne, yang selisihnya saja 4 jam di depan kami di Indonesia. Dan kemudian kami di Jakarta, bahkan mungkin ada juga di Singapura yang ikut, atau di tempat lain. Ini berkat kemudahan namanya, yaitu teknologi informasi, internet, dan sebagainya. Kita sekarang bisa pergi ke berbagai tempat di permukaan bumi ini. Paling jauh hanya 1 hari perjalanan naik pesawat. Jadi kalau kita berputar-putar di muka bumi ini, jarak paling jauh dari tempat kita masing-masing, yaitu paling jarak jauhnya 24 jam perjalanan. Atau sekitar 12 jam selisihnya dengan kita dari sisi waktu. Jadi begitu gampangnya orang bisa makan pagi di Jakarta, terus makan siang di Melbourne sana. Berkat kemudahan. Ini adalah kemudahan. Begitu juga kita misalnya bertransaksi, jual beli, kirim uang, semuanya sekarang mudah. Dulu kalau kita pergi beli barang harus ke kota-kota. Masuk dari satu toko ke toko lain, cari, dan sebagainya. Sekarang tidak perlu, ada e-commerce. Begitu juga dengan bertransaksi, kirim-mengirim uang antar negara sekarang gampang sekali. Antar daerah gampang sekali. Dengan hanya bayar, kalau di Jakarta di Indonesia 2.500, kita sudah bisa kirim ke Papua misalnya. Uang berapapun juga. Kalau dulu kan harus nunggu orang ke sana baru dititip. Begitu gampangnya sekarang kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, dunia modern ini adalah dunia yang indah sebetulnya. Dunia yang harusnya membahagiakan. Kenapa? Karena semuanya serba mudah, serba gampang. Begitu juga misalnya sekolah-sekolah ada di mana-mana. Dulu kan sekolah hanya di kota-kota saja. Sekarang sampai di pelosok-pelosok ada sekolah-sekolah. Jadi orang dari pelosok jauh bisa berhasil menjadi sarjana karena sekolah ada di mana-mana. Tetapi pada saat yang sama, ini wajah yang lain, wajah yang kedua daripada dunia modern kita lihat kegoncangan manusia juga banyak. Jadi gejala-gejala psikologis itu banyak. Baik dalam bentuk misalnya kelihatan dari sisi banyaknya orang stres, depresi, berkeluh kesah, dan sebagainya, sampai pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu misalnya ada yang masuk rumah sakit jiwa, ada yang harus berkonsultasi dengan psikolognya setiap minggu, dan sebagainya.
Sampai pada tingkat yang lebih ekstrim, banyak orang yang bunuh diri. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dan ini termasuk anak-anak milenial yang sekarang ada, sering kita dengarkan bunuh diri. Nah ini kan dua wajah yang harusnya bertentangan. Harusnya orang modern ini tidak perlu lagi stres, depresi, dan sebagainya. Nah pertanyaannya ialah kalau begitu, apa yang menyebabkan orang bermasalah? Karena kan dunia sekarang sangat indah, gampang. Dapat kita bayangkan kalau kita hidup, nggak usah 1000 tahun yang lalu. Kita hidup 100 tahun yang lalu saja. Ya, tidak mungkin kita berkomunikasi seperti ini. Tidak mungkin kita bertatap muka, ada di Jakarta, ada di pulau lain di Indonesia, ada di Melbourne, nggak mungkin. Ya, dengan real time, maksudnya streaming. Jadi nggak mungkin seperti ini. Begitu juga tidak mungkin kita bepergian, ibu-ibu tidak mungkin bepergian sendiri pergi ke Melbourne sana. Bahkan mungkin 100-200 tahun yang lalu, Melbourne masih sangat langka juga penduduknya. Begitulah seterusnya, semakin ke sini dunia semakin mudah, semakin gampang, seharusnya semakin membuat orang bahagia. Tapi kenapa banyak orang yang semakin ke sini semakin stres, depresi, bahkan ada yang melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik biasa sampai kekerasan seksual, misalnya kita sering dengarkan. Perjual beli manusia juga masih ada, ya trafficking masih ada juga. Nah jadi inilah dunia modern kita. Nah pertanyaannya sekarang ialah, apa yang menyebabkannya? Ini yang kita bicarakan. Maka jemaah sekalian berbahagia, yang kita bicarakan pada hari ini adalah bahwa sebetulnya mencintai Nabi itu adalah solusi terhadap masalah. Apa sebabnya? Nah ini yang kita bicarakan. Harusnya mencintai Nabi itu adalah solusi terhadap masalah. Harusnya orang-orang Islam itu lebih tough, lebih kuat, lebih tahan banting daripada yang di luar Islam. Seharusnya. Kenapa? Karena kita ada Nabi. Tinggal satu saja, mencintai beliau. Mari kita masuk ke screen untuk membahas pembahasan yang telah kita persiapkan pada pagi hari ini. Jadi inilah materi kita pada pagi hari ini, Ibu sekalian, yaitu mencintai Nabi, solusi terhadap semua masalah. Jadi ini dan jemaah sekalian, tema ini bukan menggombal, tema ini bukan propaganda, tema ini bukan iklan, tapi tema ini adalah hakikat. Nanti kita bicarakan. Jadi bahwa hakikat kebahagiaan itu adalah apabila kita mencintai Nabi. Dengan demikian mencintai Nabi adalah solusi terhadap semua masalah. Jadi sebetulnya kalau kita dapat masalah, yang kita katakan masalah di sini tidak ada uang bukan masalah Pak Ibu ya. Jadi Ibu sekalian, kalau kita tidak punya uang itu bukan masalah sebetulnya. Itu cuma tidak punya uang aja. Kenapa? Karena ada orang yang banyak uangnya bermasalah juga. Jadi masalah itu bukan kita bicarakan sekolahnya rendah, uangnya kurang, bukan itu. Masalah itu yang tadi kita bicarakan dalam jiwa, berkeluh kesah, stres, depresi. Kalau kita katakan kurang uang itu adalah masalah, buktinya banyak orang banyak uangnya juga, depresi juga, stres juga, dan sebagainya. Bahkan terkadang juga melakukan kekerasan. Bahkan yang namanya trafficking itu kan puncaknya di atas orang-orang yang punya duit banyak juga. Jadi dengan demikian yang kita bicarakan di sini adalah bahwa sumber kebahagiaan itu adalah di jiwa, di hati, rohani. Dan inilah yang kita akan bicarakan pada kesempatan kali ini, bahwasanya mencintai Nabi itu adalah solusi terhadap semua masalah. Pembahasan kita bagi atas 4 pembahasan ya masing-masing. Sekarang kita masuk pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama adalah dosa. Jadi yang kita bicarakan dosa di sini jangan bayangkan bunuh orang, jangan bayangkan misalnya mencuri, bukan itu memang dosa, tapi tidak selamanya itu sudah dosa. Dosa itu misalnya kalau pikiran kita misalnya lalai itu dosa sebetulnya. Dari sisi dosa di sini, kata-kata dosa itu artinya mencemari jiwa kita. Jadi yang kita maksud dosa di sini adalah mencemari jiwa kita. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kata dosa itu kan banyak ya. Ada kata ithmun, ada kata zanbun. Yang kita bicarakan dosa di sini adalah kaitannya dengan ithmun, yaitu bahwa
perbuatan-perbuatan kita itu adalah dosa kalau melanggar atau tidak ada kaitannya dengan Nabi. Jadi pembahasan pertama kita, dosa itu sumber semua masalah. Jadi dosanya. Misalnya kita berpikir buruk, nah itu dosa. Dalam pengertian ini Bu ya, misalnya kita eh, tidak pernah berpikir tentang Tuhan, itu sebetulnya kita dosa, menutupi jiwa kita. Jiwa kita menjadi tertutup namanya, terhijab. Ya, jadi pembahasan pertama, dosa sumber semua masalah. Kita mulai dari ayat 120 surat Al-An'am. 120 surat Al-An'am. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu zahiral itsmi wa batinahu. Al-Quran mengatakan, daru tinggalkanlah al-itsmun. Ini yang kita bicarakan tadi, itsmun. Ya. Jadi kata-kata itsmun di sini bukan dosa. Jadi kalau misalnya kita bunuh orang dan sebagainya itu dosa, zanbun. Kalau ini kata-kata ini itsmun. Itsmun itu ada batinnya, maksudnya seperti tadi kita berprasangka buruk. Itu itsmun, kan batin. Ya. Oh, kalau kita misalnya nampak getok kepalanya orang ya, zahir kelihatan itsmun juga. Jadi itsmun ini lebih luas. Ya, jadi zahiral ismi wa batinahu. Jadi tinggalkanlah dosa yang lahir, yang nampak, dan yang batin. Yang nampak itu artinya kelihatan kalau kita menggunjing orang, kelihatan kalau kita menggibah orang, itu kan kelihatannya. Tapi kalau yang namanya batin, tidak ada orang, cuma kita sendiri aja berpikir buruk tentang orang lain. Kita terkadang kan mencaci maki orang dalam jiwa kita. Nah, itu dia ada dosa, ismun. Ya. Jadi kita tekankan di sini kata-kata ismun, Bu ya. Ismun. Ini dosa, ya. Ini juga dia terjemahkan juga dosa di sini ya. Nah, jadi zahiral ismi wa batinahu. Ya. Kalau yang zahir saya kira sudah jelas ya. Kemudian wa batinahu ini yang paling banyak. Jadi yang paling kita jarang sadari adalah yang batin ya. Kita kita misalnya menghayal untuk menjadi sesuatu yang tidak mungkin, itu juga dosa sih sebetulnya. Tidak realistis ya. Tidak realistis. Misalnya kita selalu membayangkan seandainya saya jadi kepala negaranya Amerika, kan itu nggak mungkin karena kita bukan warga negara Amerika. Untuk menjadi kepala negara Amerika harus warga negara Amerika. Nah itu contoh-contoh menghayal tetapi dosa. Kenapa? Karena hayalannya itu membuat dianya tidak satu, tidak bersambung dengan akhirat, tidak juga bersambung dengan realitas di bumi. Jadi namanya angan-angan. Kalau misalnya dia warga negara Amerika, ya masih masuk akal. Bagaimanapun posisinya sekarang masih bisa, ada peluang, ada probabilitas lah, sesedikit apapun. Tapi kalau kita bukan warga negara Amerika, probabilitas itu tidak ada sama sekali. Nah itu adalah termasuk yang seperti itu, menghayal-hayalkan sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal, itu adalah termasuk dosa. Karena hayalan itu akan menyebabkan kita lalai. Ya, kita lalai. Kalau kita misalnya menghayalkan nanti kita di akhirat masuk surga, itu masih bisa. Karena memang kita pasti akan mati, dan kalau kita mati tempatnya cuma dua, yaitu surga dan neraka. Jadi bisa. Dengan demikian menghayal-hayalkan diri kita masuk surga, sehingga kemudian kita berbuat perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita ke surga, itu bagus. Ya, itu khayalan, itu bukan isapan jempol, tapi itu adalah merupakan bisa menjadi kenyataan. Innalladzina yaksibunal itsma, sungguhnya orang-orang yang berbuat dosa. Kata-kata isma di sini ada lagi muncul, tapi kita tekankan di sini pada perbuatannya, yaksibuna ini. Innalladzina yaksibunal itsma, sungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa. Jadi intinya di sini perbuatan. Jadi dosa itu kan perbuatan. Jadi kata-kata yaksibunalisme itu mengerjakan. Jadi ini perbuatan. Baik perbuatan zahir ataupun perbuatan batin. Ya. Jadi perbuatan ini perbuatan dosa bisa zahir, bisa batin. Jadi perbuatan namanya. Hati kita perbuatan juga. Misalnya kita menghayal tadi yang tidak-tidak, itu perbuatan
perbuatan batin, ya, perbuatan jiwa. Nah, Allah mengatakan innalladzina, sungguhnya orang-orang yang yaksibunal isma, yang mengerjakan perbuatan dosa, sayujzauna akan diberikan balasan. Kata-kata yujzauna itu bahasa Indonesia, jasa itu kan imbalan, jasa itu kan hasil, ijazah itu adalah hasil. Sayujzauna bima kanu yaktarifun, akan diberikan balasan, bima disebabkan. Jadi kata-kata bima itu disebabkan. Jadi ini adalah disebabkan oleh kanu, apa yang dulu mereka yaktarifun, perbuat. Ya, sama dengan ini muncul lagi. Ya, kata-kata yaktarifun di sini muncul lagi. Kata yaktarifun ini perbuatan yang dibuat-buat. Ya. Yang dibuat-buat itu terkadang tadi tidak masuk akal, tidak real, tidak nyata, tidak realistis. Ya. Jadi sayujzauna bima kanu yaktarifun. Mereka akan diberikan balasan dengan apa yang mereka perbuat. Sini kerjakan, sama juga dengan yang hampir sama. Yaksibunal isma bisa di sini, bisa di sini. Yaktarifun bisa bermakna adalah yang mereka buat karang. Jadi perbuatan ini perbuatan yang dikarang. Kenapa? Karena aslinya tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita ini diberikan tubuh, dan tubuh kita bisa berbuat macam-macam. Misalnya makan, minum, mendengar, melihat, itu kan perbuatan. Berjalan, itu semua perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan itu yang melekat pada tubuh, kan harus tubuh. Dan jiwa, tadi menghayal-hayal, ataukah bercita-cita, beride, berkonsep, itu adalah batin. Itu semuanya Tuhan ciptakan untuk kebaikan. Jadi Tuhan menciptakan itu untuk kebaikan. Nah, ketika kita tidak gunakan untuk kebaikan, namanya yaktarifun. Ya, namanya yaktarifun. Digunakan bukan untuk peruntukannya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya. Peruntukannya mata kan untuk membaca misalnya buku, menonton berita, misalnya begitulah. Menonton film yang bermanfaat. Tapi ketika digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, nah itu namanya mengada-adakan. Artinya bukan untuk itu Tuhan menciptakan mata kita. Ya. Bukan untuk itu Tuhan menciptakan mata kita. Tuhan menciptakan mata kita adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di seluruh penjuru alam semesta melalui apa yang disebut dengan belajar, memperhatikan, dan meneliti. Jadi Allah mengatakan tinggalkanlah dosa zahir dan batin. Karena ini nanti akan menjadi sumber masalah. Ya. Ulangi lagi, ini nanti menjadi sumber masalah. Maka disebutkan ini 2 kali. Ya. Karena otomatis dia akan melahirkan konsekuensi. Kata-kata bimakan itu adalah akibat, disebabkan oleh. Ya. Jadi dosa ini adalah disebabkan oleh, ini adalah akibat, dosa adalah akibat. Sebabnya adalah ini. Ya. Jadi oleh sebab itulah, kalau kita tidak ingin berdosa, jangan melakukan perbuatan ini. Ini adalah surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 120. Ini adalah surat Al-Mutaffifin, surat 83 ayat 14. Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak. Kalla, sekali-sekali tidak. Bal, rana ala qulubihim. Kata-kata rana itu mengepung. Rana itu sama dengan kabut. Jadi kalau misalnya kita masuk dalam kabut, itu namanya rana. Ataukah turun salju atau ke kabut, lalu kemudian menutup diri kita, itu namanya rana. Ya. Jadi kalla, sekali-sekali tidak, bal rana ala qulubihim. Menutuplah atas kalbu mereka. Apa menutupnya? Makanu, apa saja yang dulu mereka yaksibun. Ini muncul tadi kata yaksibun ini. Sama tadi sebelumnya yaksibun. Ya. Jadi perbuatan kita itu akan menutupi hati kita kalau perbuatannya buruk. Jadi ini akan menutupi jiwa kita di sini. Jadi perbuatan kita akan berdampak pada jiwa kalbu di sini. Kalau perbuatannya baik, bukan menutup, tetapi mencahayai. Karena perbuatan baik itu bagaikan cahaya, sedangkan perbuatan buruk bagaikan gelap. Ya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan buruk, kan berarti menutup, karena gelap itu kan menutup. Sedangkan kalau kita melakukan perbuatan baik, artinya menerangi, karena perbuatan baik itu adalah cahaya. Ya. Jadi apabila kita berbuat buruk, al-ithmu tadi ingat ayat sebelumnya, melakukan perbuatan buruk atau ka-ithmun tadinya,
maka akan menutup, menyelimuti kalbu kita. Semakin banyak perbuatan buruk kita lakukan, semakin tebal penutup terhadap hati kita. Semakin tebal penutup terhadap hati kita, semakin besar masalah yang ditimbulkannya. Jadi masalah itu, ibu-ibu sekalian, bukan sebetulnya dari luar. Masalah itu dari dalam, dari hati kita. Kita ulangi, masalah itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Kalau masalah dari luar, berarti semua orang yang dapat masalah yang sama pasti akan stres, pasti akan bunuh diri. Tapi banyak orang mendapatkan masalah yang sama, ada sebagian banyak orang biasa-biasa saja, ada sebagian lagi yang stres, makanya dia bunuh diri pada masalah yang sama. Ya. Misalnya katakanlah masalah diputus dengan pasangannya. Ada orang putus pasangannya biasa-biasa saja. Ada orang putus pasangannya stres berat. Ada yang bahkan bunuh diri. Atau ada yang melakukan kekerasan, kejahatan malah. Ya. Jadi banyak lagi. Jadi kan berbeda-beda. Kalau begitu masalahnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya. Jadi jiwalah yang menentukan. Makanya dikatakan perbuatan itulah yang merusak jiwa. Dengan demikian kita mendidik diri kita, membiasakan diri berbuat baik. Karena dengan berbuat baik ini juga akan memperbaiki jiwa. Perbuatan baik akan mengangkat hijab-hijabnya, penutup atas kalbu. Sebaliknya perbuatan buruk akan menambah tebal selimut atas jiwa kita. Semakin tebal selimut atas jiwa kita, maka akan semakin besar masalah yang kita rasakan. Makin besar masalah yang kita rasakan. Ya. Jadi ini adalah bukti bahwa jiwa yang menentukan. Dan ternyata memang jemaah sekalian berbahagia, ya ada orang yang banyak lah kita lihat orang yang berpenyakit tubuh itu kan lebih banyak sebetulnya, tetapi mereka kok biasa-biasa saja. Orang misalnya sakit liver, kanker atau flu biasa, itu kan tubuh ya. Dan ada orang menghadapinya biasa-biasa saja dalam pengertian yang merasa sakit tetapi tidak sampai pada tingkat stres. Tapi ada orang yang tidak sehat, tidak liver, tidak kanker, tidak flu, tapi kok gelisah. Ya. Kok kemudian merasa tertekan. Nah itu kan berarti jiwa yang menentukan itu. Hanya jiwa lah yang menentukan kata ayat ini. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika maja'aha, apa yang datang kepadanya, di sini neraka ya. Ini haknya neraka. Ya. Ini sambungan dari ayat sebelumnya ya. Ini adalah surat Fussilat ayat 20, ayat sebelumnya bicara tentang neraka. Jadi ketika manusia sampai kepada neraka, ya, jadi ketika kita sampai ke neraka, haknya neraka, syahidah bersaksilah alaihim atas kita semuanya. Di sini ahli neraka. Apa yang bersaksi di sana nih? Apa yang bersaksi? Adalah pendengaran. Dan yang kedua adalah pendengaran, penglihatan. Kemudian apa lagi? Juluduhum. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kulit. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian, ada 3 saksinya di sini. Sam'uhum, absaruhum, wa juluduhum. Bagaimana memahami ayat ini? Yaitu bahwa penyebab orang masuk neraka itu karena tidak bisa mendisiplinkan tubuhnya, penglihatannya, dan pendengarannya. Kita artikan ini, ini kita artikan ini kulitnya dengan tubuhnya. Ini kan merasakan panas, dingin, dan sebagainya, itu kan tubuh kita. Yang merasakan kasar, halus kan tubuh kita. Kemudian kalau pendengaran, kalau suara, pendengaran. Kalau bentuk-bentuk warna-warna adalah absar. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, ketika pendengaran, penglihatan, dan tubuh fisik
tidak digunakan kepada jalan yang benar, maka nanti di akhirat dia akan menjadi saksi. Artinya, Pak, dia akan menuntut kita. Kenapa? Karena tadi kita sampaikan, diciptakan pendengaran untuk mendengarkan yang baik-baik. Diciptakan penglihatan untuk melihat yang baik-baik. Diciptakan tubuh untuk mengangkat, berbuat yang baik-baik. Berjalan ke tempat yang baik. Bekerja dengan pekerjaan yang baik. Nah, ini majuluduh. Ketika ketiga-tiganya tidak digunakan dengan benar, dia akan menjadi saksi nanti di akhirat ini. Syahida alaihim sam'uhum wa besaruhum wa juluduhum. Ini ayat ini kan ada di surat Yasin juga, mirip surat Yasin. Ya, pada saat itu nakhtimu, kami akan tutup mulut mereka. Lalu bersaksilah pada saat itu tangan dan kaki mereka. Tangan dan kaki ya, kita artikan ini adalah tubuh. Jadi sam'uhum pendengaran, penglihatan dan kulit mereka bima kanu ya'malun, terhadap apa? Kita artikan ini bima sebab, ya, disebabkan oleh kanu, apa yang dulu di dunia ya'malun kerjakan. Jadi setiap pekerjaan ini muncul daripada pendengaran, penglihatan dan tubuh. Saya kita berbuat apa saja, membantu orang dengan tangan, melihat dengan mata, mendengar suara permintaan tolong misalnya. Jadi tiga ini adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang kita katakan tadi peruntukannya adalah untuk membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membawa kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir, dan yang namanya mati adalah pendengaran tidak lagi berfungsi di dunia. Yang namanya mati, penglihatan tidak lagi berfungsi di dunia. Yang namanya mati, tubuh atau kulit tidak berfungsi lagi di dunia. Jadi kalau nanti ibu-ibu semuanya mati, ya tidak mungkin mendengarkan lagi suara-suara dunia. Tidak mungkin lagi melihat indahnya dunia. Tidak bisa lagi merasakan panas dinginnya dunia. Nah, kalau begitu, apa yang didapat ini kalau kemudian kita tidak gunakan untuk akhirat? Ya tidak ada. Semua yang didengarkan akan kita tinggalkan, suara-suara burung, suara-suara hujan, gemercik air di pantai, tidak mungkin kita dengarkan lagi. Wa besarum, penglihatan, menyaksikan awan berarak, menyaksikan ombak bergulung, menyaksikan mobil bergerak satu persatu, kita tidak saksikan lagi kalau kita sudah mati. Ya, jadi semuanya ini akan kita tinggalkan. Begitu ya tubuh kita, begitu kita mati tidak bisa jalan-jalan lagi ke Melbourne sana, tidak bisa jalan-jalan ke Jakarta lagi, tidak bisa jalan-jalan ke pojok-pojok bumi yang lain. Kita tidak bisa merasakan perbedaan udara, hawa dan sebagainya dari satu negara ke negara lain. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya kita bawa ke akhirat? Yaitu kita gunakan pada yang baik-baik. Kalau kita gunakan pada yang baik tadi menjadi cahaya atas jiwa kita. Kita menggunakan ini dengan baik menjadi cahaya pada jiwa kita. Kita gunakan ini dengan baik menjadi cahaya pada jiwa kita. Apa artinya cahaya? Menyingkapkan tadi rana, yaitu penutup-penutup, hijab-hijab yang menutupi jiwa kita. Nah, sehingga kemudian tersingkaplah penutup jiwa kita yang disebabkan tadi oleh dosa-dosa tadi, bima kanu ya'malun, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi inilah sebetulnya tujuannya Allah memberikan kepada kita ini semuanya, ibu sekalian. Jadi kita ulangi lagi, ini tidak berguna lagi kalau kita sudah mati. Ini tidak berguna lagi kalau kita sudah mati. Ada yang mengatakan kalau begitu kita gunakan sepuas-puasnya sekarang. Ya silakan, tetapi tadi membuat jiwa kita menjadi tertutup. Sementara kalau kita mati, jiwa masih bertahan. Jadi yang namanya mati itu adalah berpisahnya jiwa dari tubuh. Ya. Jadi nanti ini ada berpisah dengan jiwa nanti ini. Jadi ini adalah berpisah dengan jiwa ya. Sam'uhum, absaruhum, wa juluduhum. Nah, ini nanti berpisah. Ya, kalau kita mati, jiwa kita pergi sendiri tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, tanpa. Ada pendengaran lagi, tapi pendengaran jiwa. Ada penglihatan, tapi penglihatan jiwa. Ada perasaan, tapi perasaan jiwa. Ini bukan tubuh lagi.
Ya, seperti itu. Nah, kita lihat karena perbuatan tadi, summa kasat qulubukum, akhirnya karena perbuatan tadi tidak mampu kita kontrol, akhirnya membuat hati menjadi kasat ini. Jadi kasat ini mirip dengan bahasa Indonesia kusut. Hati mereka menjadi kusut ini. Hatinya jadi kusut, hatimu jadi kusut. Dengan perbuatan-perbuatan itu, kasat qulubukum, kalbu hati kalian menjadi kusut, mengeras. Kasat itu kusut itu mengeras. Kalau kusut itu kan seperti benang yang tidak tahu ujung pangkalnya. Coba kita tarik benang dari apa namanya dari pedatinya, dari apa tuh dari rodanya, ditumpuk-tumpuk sedemikian panjang, baru diangkat begitu saja, itu nanti akan kacau. Tidak bisa kita ketahui mana ujung pangkalnya. Ditarik sana, ditarik sini, akhirnya semakin kusut namanya. Nah, jiwa seperti itu, ibu-ibu sekalian. Bahkan kusutnya jiwa bisa lebih parah daripada kusutnya benang tadi. Ya. Kusutnya benang tadi masih bisa diurai kalau kita telaten. Tapi kalau kusutnya jiwa, terkadang pemilik jiwa tidak mampu lagi mengurainya, sehingga menderita sepanjang hayat. Nah, kesimpulannya, perbuatan tadi kasat qulubukum, membuat hati kalian menjadi mengeras. Mimba didzalika, setelah perbuatan. Kata-kata mimba didzalika di sini, mimba didzalika, setelah perbuatan itu. Setelah perbuatan-perbuatan yang buruk tadi, maka kusutlah hatinya, sedemikian kusutnya, fahiyakal hijarah, seperti batu. Jadi ada hati yang bisa seperti batu, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau melihat realita, tidak mau lagi melangkah, tidak move on, dan sebagainya. Jadi ada orang seperti itu, ibu sekalian, tidak mau lagi menerima realita. Ya. Akhirnya berangan-angan, akhirnya nanti seperti, ya bukan lagi seperti, tapi memang menjadi OGDJ, ODGJ ya, orang dengan gejala jiwa, sakit jiwa. Jadi ada seperti itu. Nah, buktinya sekarang banyak rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwa itu biasanya adanya di kota-kota. Artinya banyak orang kota masuk rumah sakit jiwa. Padahal tadi kita sudah sampaikan, kota itu kan harusnya lebih gampang hidup daripada di kampung. Di kota ini walaupun kita tidak punya uang, bisa ngadem di AC, tempat ber-AC. Caranya masuk aja mall. Masuk mall kan gratis. Di sana pasti adem. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mimba didzalika, sehingga kemudian hati ini menjadi kal hijarah. Hati menjadi seperti batu. Hijarah itu batu. Atau asyaddu kaswa, bahkan lebih keras lagi, lebih kusut lagi daripada batu, lebih keras lagi. Ya. Kaswa lebih keras lagi. Ya. Asyaddu kaswa. Ya. Wa inna minal hijarah, apa sebabnya disebut lebih keras daripada batu? Karena wa inna minal hijarah, sesungguhnya batu itu sekeras-kerasnya batu, lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-kerasnya batu, masih ada yang siap untuk membelah dirinya, untuk memberi jalan bagi air, namanya sungai-sungai. Jadi sekeras-kerasnya batu ini, masih ada yang bisa membelah dirinya, dan terbentuklah sungai-sungai. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sungguhnya batu itu sekeras-kerasnya batu. Artinya apa? Jiwa manusia kalau keras, lebih keras dari batu tadi. Asyaddu qaswah. Lebih keras daripada batu. Ya. Lihatlah jemaah sekalian, ada kan orang yang tidak bisa diatur lagi. Ya. Tidak bisa diatur, tidak bisa dinasihati. Ya. Mereka berbuat seenaknya, semaunya, dan sebagainya. Mereka itu adalah asyaddu qaswah. Dan itu disebabkan tadi mimba dizalik perbuatannya tadi. Ya. Sementara batu saja, sebatu-batunya batu, sekeras-kerasnya batu, tetap ada yang berikan tempat bagi mengalirnya sungai-sungai. Kan biasanya sungai-sungai dari gunung melewati batu-batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan ada batu ini, sekeras-kerasnya batu ini, sekeras-kerasnya batu, ada yang siap untuk terbelah ini.
ya syakkaku terbelah. Ya. Maksudnya membelah dirinya. Dengan membelah dirinya, ayakhruju minhul ma, maka keluarlah daripadanya air. Maka keluar daripadanya air. Kalau jemaah sekalian, ibu-ibu biasa pergi ke tempat-tempat air panas, ya, itu biasanya air panas itu keluar dari dalam celah-celah batu. Ya. Jadi artinya itu batu terbelah untuk keluar air. Ya. Maka keluarlah air yang panas. Nah begitu. Jadi lama ya syakkaku ya fayakhruju minhul ma. Ada yang batu ini ada yang siap membelah dirinya atau terbelah, lalu memberi jalan keluar daripadanya air. Dua. Jadi satu tadi sungai, sekarang air. Ini sungai, ini adalah air panas biasanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sekeras-kerasnya batu, ini sekeras-kerasnya batu, ada yang sekeras-kerasnya batu tetap mengikuti hukum alam, yaitu yahbitu jatuh ke bawah. Coba lihat batu, bagaimanapun kerasnya batu, kalau dilepaskan pasti lari ke bawah. Atau kalau di tempat yang tinggi pasti menggelinding ke bawah. Jadi batu itu menggelinding ke bawah. Makanya batu-batu yang ada di hilirnya sungai, yang ke laut itu kan hilirnya sungai di laut. Jadi batu-batu yang ada di hilir sungai itu biasanya bulat-bulat, ya halus. Kenapa? Karena menggelinding sudah jauh sekali. Menggelindingnya dari atas, dari hulunya, dari gunung-gunung. Tadinya batu itu agak runcing-runcing, lancip-lancip. Lalu kemudian menggelinding terus-menerus, runcingannya itu kemudian terkikis. Karena begitu jauhnya menggelinding, sampai di hilir sana atau sampai di tepi pantai sana, kemudian sudah menjadi halus bulat. Nah, kenapa? Karena jatuh, mengikuti hukum Allah, hukum alam. Jadi kata-kata min khasyatillah di sini, ya, maksudnya mengikuti hukum alam. Jadi dia tetap bisa jatuh. Jadi ada tiga di sini. Satu, sebatu-batunya batu bisa tetap membiarkan dirinya untuk membentuk sungai-sungai. Sebatu-batunya batu ada yang membelah dirinya untuk keluarnya air. Sebatu-batunya batu dia mengikuti hukum alam, hukum Tuhannya. Ya, karena takut kepada Tuhannya, yaitu menggelinding ke bawah atau jatuh ke bawah. Saya kira ini cuma sekali sebagai. Artinya bahwa jiwa manusia itu bisa lebih keras dari itu. Hukum-hukum itu tidak dipenuhi lagi. Tidak ada lagi yang mau didengar. Ya. Mendengarkan orang tuanya tidak, mendengarkan gurunya tidak, mendengarkan suami atau istrinya tidak, mendengarkan atasannya tidak. Pokoknya tidak ada lagi yang didengarkan nasihatnya. Ada orang seperti itu. Nah ini yang disebut dengan kasat kulubukum. Hati kalian bisa menjadi kusut seperti itu. Nah jadi ayat ini harus kita renungkan jemaah sekalian, karena Al-Quran berbicara tentang diri kita, jiwa kita masing-masing. Buat jiwa manusia bisa keras seperti itu, coba kita lihat, kalau ada orang misalnya loncat dari gunung, kalau kita pikir apa sih masalahnya? Masalahnya hatinya kusut, nggak ada lagi yang mau didengar. Dinasihati sama polisi yang ada di situ, dengan suara yang lembut, dinasihati sama temannya, dinasihati bahkan orang tuanya juga telah datang, tapi tetap meloncat. Nah kenapa kira-kira? Hatinya kusut, tidak ada lagi yang mau didengar. Ya. Biasanya kalau orang dibujuk sama polisi, sudah berhenti. Apalagi kalau didatangkan orang tuanya, pasti berhenti. Tapi ini enggak. Nah itu kan artinya hatinya kusut. Sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Ya. Egonya sudah berkuasa atas segala-galanya. Dan ego itu artinya apa? Di kalbu. Ya. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Tapi ingat kata Allah, sekusut-kusutnya kalbu kalian, jiwa kalian, Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya tetap menghitung. Jangan dengan alasan karena dia kusut hatinya, Allah tidak memperhitungkan, tetap diperhitungkan. Wa ma'allahu bighafilin. Allah tidak pernah lalai. Ya. Allah tidak lalai amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Jadi artinya apa? Penyebab kusutnya tadi di sini adalah dari sini, Bu, sekalian dari sini nih ya. Jadi kusutnya dari sini. Dari apa yang kita kerjakan. Jadi sebetulnya dari sini munculnya. Ya. Jadi kusutnya hati apa yang kita kerjakan.
Makanya setiap perbuatan kita secara hukum Allah, hukum alam, dia kembali merusak jiwa kita. Jadi sekecil apapun perbuatan buruk kita akan merusak jiwa kita. Semakin lama kita melakukan itu, semakin tebal tadi bungkus selimut tadi, rana, balrana ala qulubihim. Bungkus atas kalbu kita semakin tebal. Ini adalah surat Al-An'am ayat 43. Nah sekarang jemaah sekalian, nanti setelah hati kita menjadi keras, biasanya kan kita ditimpa masalah tuh. Kita tadi sampaikan masalah itu bukan dari luar, dari dalam hati kita. Dari ulangi, masalah bukan dari luar, dari dalam diri kita. Misalnya ada orang di penjara, tapi kan biasa-biasa saja. Ada orang jangankan di penjara, baru dipanggil polisi sudah stres luar biasa. Kan begitu masalah hati. Ya, Nabi Yusuf masuk penjara, ya biasa-biasa saja. Ya. Jadi masuk penjara itu biasa-biasa saja seharusnya. Apalagi kalau dia mengaku salah kan, ya wajar lah kalau dia memang dimasukkan penjara. Tapi banyak orang stres berat. Nah, tapi Nabi Yusuf masuk penjara padahal bukan perbuatannya, biasa-biasa saja. Nah, ini contoh, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Bahwa ini yang menentukan adalah jiwa. Nah, setelah jiwa kita tadi bermasalah, otomatis menimbulkan masalah. Karena masalah kan tadi konsekuensi dari jiwa. Jadi masalah itu konsekuensi daripada jiwa. Ya. Nah, setelah masalah datang kan sebetulnya hukum. Persis sama kalau misalnya ibu, misalnya tidak tidur, 1 hari 1 malam itu pasti di kepalanya berasa, Bu ya. Biasa kita rasakan kalau kita tidak tidur itu pasti puyeng kepalanya. Itu kan konsekuensi. Kita sebut bahwa puyengnya kepala itu adalah hukuman atas kita tidak tidur. Nah, bisa dikatakan begitu. Konsekuensi logis dari perbuatan kita tidak tidur seharian, semalaman. Maka puyenglah kepala kita. Kita lapar luar biasa, konsekuensi daripada tidak makan. Itu semuanya Allah mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Nah, setiap konsekuensi itu Tuhan bikin buat tujuannya adalah agar membuat kita tadarru, merendah sebetulnya. Maka dikatakan sini, falaula idja alhum ba'sunana. Setelah hati tadi terhijab, maka muncullah masalah ba'suna. Ba's itu artinya muncullah masalah. Di sini kata-kata sisaan kita artikan saja masalah. Jadi karena hati tadi yang bermasalah, akhirnya kita juga ikut bermasalah. Karena hati tadi tertutup, maka lahirlah masalah. Ba'suna, kita merasa menderita. Ya, kata-kata ba'suna bisa diartikan dengan menderita. Jadi kita artikan saya ini derita. Ya, gitu. Kalau siksaan kan nanti kita salah paham kayak neraka. Ini derita saja. Ya. Ini derita. Ya, ini derita. Ya. Jadi ini ada derita. Karena hati tadi akhirnya terjadi penderitaan. Nah, itu hukum yang harus terjadi. Artinya begitu kita kena air hujan kan pasti basah, itu hukumnya. Ya. Begitu kita keluar waktu hujan dan tidak pakai jas hujan atau tidak pakai payung, ya pasti basah. Nah, begitu hati kita tertutup, ya pasti derita muncul. Itu otomatis, itu konsekuensi logis. Nah, tujuannya apa? Tadarra'u, harusnya merunduk, harusnya datang kepada Allah dalam keadaan menyerah, tunduk. Ya, tunduk. Sama misalnya orang yang tadi melakukan kejahatan, lari, dia merasa dirinya bisa lari daripada polisi. Dikepung polisi, dia mau melawan, kan begitu. Dia ingin melawan polisinya. Dan begitu berhasil dilumpuhkan oleh polisi, diborgol tangannya, langsung kemudian ciut nyalinya. Kan begitu, tunduk. Tertunduk lesuh, kan biasa katakan begitu tuh kalau biasa kita nonton berita televisi. Yaitu tertunduk lesuh setelah ditangkap. Nah, kata-kata tertunduk lesuh itu artinya menyerah, merasa tidak berdaya lagi. Nah, harusnya itu yang harus kita miliki pada saat kita mendapatkan derita. Ya. Jadi Allah mengatakan, kenapa mereka tidak merasa tertunduk? Kenapa mereka tidak merasa menyerah ketika datang kepada mereka derita? Ini kata-kata ini kita ubah sesuai dengan bahasa kita. Kalau diterjemahkan secara harfiah ini agak kaku ya. Falaula, mengapa tidak? Izja'akum, ketika datang kepada mereka derita, tadarrau, merunduk. Ya, kita artikan lebih baik, kenapa mereka tidak merunduk ketika datang kepadanya penderitaan. Penderitaan itu harusnya membawa kita merunduk, menyadari bahwa ternyata jiwa kita selama ini tertutup oleh selimut debu.
tertutup oleh tabir dosa-dosa. Jadi tadarra'u harusnya tertunduk. Sebaliknya alih-alih tertunduk, walakin akan tetapi kasat qulubuhum. Nah, yang terjadi adalah hatinya semakin keras. Ya. Walakin kasat qulubuhum, tapi sayangnya hatinya semakin mengeras. Kusut tadi, sama tadi yang di atas. Ayat yang di atas tadi kan ini juga ini. Masih ada tadi ini. Ya. Ini masih ada ini, kasat qulubuhum ini. Ini tadi surat Al-Baqarah ayat 74 ini. Al-Baqarah 74 ya. Sedangkan yang ini tadi ini adalah surat Al-An'am 43, jadi beda suratnya. Tetapi maknanya sama, isinya sama. Ya. Kasat qulubuhum. Jadi harusnya kalau kita dapat derita, dapat masalah, kita tunduk, tadarruk. Tadarruk itu tunduk, merendah, menyerah, tidak punya kemampuan menghadapi Tuhan. Tetapi ada orang semakin dapat derita, semakin menjadi-jadi masalahnya. Semakin tersiksa, semakin durhaka kepada Tuhan, semakin menjauh daripada Tuhan, sehingga dikatakan walakin kasat qulubuhum, semakin kusutlah kalbu mereka. Bukan hanya semakin kusut hatinya, wa zayyana lahum syaitan, bahkan menganggap indah perbuatannya. Zayyana itu indah, Bu sekalian. Ya. Zayyana ini menganggap indah. Ya. Apa yang dianggap indah? Perbuatan mereka. Siapa yang buat begitu? Syaitan. Kenapa syaitan? Karena aslinya tadi dari Allah tidak seperti itu. Jadi melakukan ini adalah syaitan. Aslinya tadi pendengaran, penglihatan, kulit Allah berikan kepada kita untuk digunakan pada peruntukan yang Allah tetapkan, agar dengan perbuatan itu membuat hati kita terang benderang. Tapi sebaliknya yang mereka lakukan adalah membuat hatinya menjadi tertutup karena perbuatannya bukan perbuatan yang diridhai Allah. Pendengaran, penglihatan, dan kulitnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi wazayyana lahumus syaitan. Kata syaitan ini menunjukkan tidak dari fitrah. Syaitan itu artinya angan-angan. Ya. Jadi syaitan itu sebenarnya bisikan-bisikan yang tidak masuk akal. Ya. Jadi semua bisikan-bisikan, saya kira ibu-ibu sekalian pasti biasa merasakan bisikan-bisikan. Nah, bisikan-bisikan itu ada pada jiwa kita. Ya. Bisikan-bisikan itu kalau sejalan dengan ajaran Allah, ajaran Tuhan, berarti fitrah namanya. Tapi kalau tidak sejalan dengan ajaran Tuhan, berarti syaitan namanya. Karena syaitan itu artinya bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan yang tidak sejalan dengan peruntukan pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Nah, jadi semakin kusutlah hatinya. Ya. Jadi dan inilah Al-Quran menceritakan tentang manusia, kenapa ada yang bunuh diri, stres, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang itu tadi adalah dosa. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu kalau sudah terlanjur begitu bagaimana? Ya ini dah taubat. Ya. Berdasarkan pembahasan ini, ya pembahasan kedua, taubat mengikuti orang benar. Maksud taubat itu adalah mengikuti orang benar. Jadi apa tandanya kita bertobat? Ya mengikuti orang benar. Mengikuti jalannya, ada kita tambahkan jalannya. Mengikuti jalannya orang benar. Ya, karena kan kita ini ibaratnya masih buta. Nah, kalau kita buta apa yang kita lakukan? Kalau kita buta, memegang pundaknya orang melihat, benar nggak Ibu sekalian? Jadi kalau kita menyadari diri kita buta, kalau kita jalan apa caranya? Ya pegang pundaknya orang yang melek di depan kita, pasti kita akan ikut selamat. Ya. Jadi kita ikut selamat. Jadi kita ikut pegang berjalan di belakangnya orang yang melihat sambil memegang pundaknya. Kenapa memegang pundaknya? Supaya kita ikut kemana saja dia pergi. Kenapa? Ya kita tidak melihat. Kalau kita lepaskan kita tidak lihat orang itu kemana. Nah maka kita harus menyambungkan diri. Kata menyambungkan diri di sini bahasanya di sini adalah mengikuti. Jadi mengikuti jalannya orang benar. Itulah tanda bertaubat. Jadi kalau ada yang mengaku bertaubat tapi tidak mengikuti jalannya orang benar, berarti belum bertaubat. Ya, jadi bertaubat itu adalah mengikuti jalannya orang benar. Kenapa? Karena tadi hati kita kan sudah terlanjur tertutup. Hati kita ini tadi sudah terlanjur buta. Hati kita terlanjur terselimuti oleh jelaga, oleh sawangan, dan sebagainya. Oleh sebab itulah, mari kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ya.
Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, ya ibadi wa ya hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat melampaui batas." Jadi kata-kata asrafu di sini melampaui batas tadi. Artinya menutup jiwanya tadi. Qasat qulubuhum. Ala anfusihim, atas diri mereka. Ya. Jadi ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu, janganlah kalian berputus asa. Nah, inilah dia datang Al-Quran. Jadi Al-Quran tadi berbicara kenapa jiwa manusia ada yang tertutup. Penyebabnya tadi perbuatan. Jadi perbuatanlah yang harus kita seleksi. Ya. Ketika nanti jiwa kita sudah menjadi terang, nah nanti kemudian perbuatan adalah merupakan hasil penerangan dari jiwa. Nah, tetapi caranya bagaimana sebelum sampai ke sana? Ya kita harus nanti mengikuti orang yang kembali kepada Allah, dimulai dengan bertaubat. Nah, bertobat bisa terjadi apabila kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, alladzina, yaitu orang-orang yang asrafu ala anfusim, yang telah berbuat melampaui batas atas dirinya. La taqnutu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Siapa itu rahmat Allah? Rahmat Allah itu bisa berbentuk kenikmatan, tapi bisa berbentuk orang. Itu siapa? Nabi Muhammad. Nah, jadi di sini kita lihat rahmat itu Nabi Muhammad. Nah, dari mana kita tahu? Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat. Jadi Rasulullah itu rahmat Allah bagi kita. Coba kita lihat di sini nih. Ya. Kita lihat di surat 21 nih. Ayatnya 107. Ini dia. Ini di atas. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka," wa ma tiadalah, arsalnaka kami mengutus engkau Muhammad, illa kecuali rahmatan, rahmat, lil alamin, bagi seluruh alam. Jadi tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmatan, rahmat bagi seluruh alam. Jadi Muhammad adalah rahmat. Jadi Muhammad kita itu adalah rahmat. Ya. Kenapa? Karena dengan dia kemudian ajaran agama sampai kepada kita. Kaitannya dengan ini, mari kita lihat surat yang ketiga, surat Ali Imran. Ya. Ayatnya 104. Ayat 103 maksudnya. Wa tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Semuanya, kalian semuanya. Wala tafarraku, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat Allah alaikum. Apa nikmat Allah bagi kita di sini? Yaitu Nabi Muhammad. Ya. Jadi nikmat Allah itu adalah Nabi Muhammad. Kuntum, ketika kalian dulu sebelum Nabi datang ada bermusuh-musuhan di zaman jahiliyah. Dengan nikmat Allah, dengan Nabi Muhammad, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menjinakkan, menyatukan hati kalian. Fasbahtum, maka menjadilah kalian binikmati, dengan nikmat Nabi Muhammad ini, ikhwana, bersaudara. Jadi kita kan sama-sama nabinya Nabi Muhammad. Bersaudara, apapun suku bangsa kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun warna kulit kita, tetap adalah bersaudara. Dalam Al-Quran dikatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Ya. Jadi, fa'asbahtu, maka menjadilah binikmati, dengan nikmat ini kalian bersaudara. Wa kuntum, padahal kalian tadinya sudah ada di ala syafa, di tepi hufratin, jurang, minanar, api neraka. Jadi pada saat kita bermusuh-musuhan pada zaman jahiliyah, sudah berada di tepi jurang api neraka. Fa'angkazakum minha, Allah menyelamatkan kalian dari sana, dari neraka. Melalui siapa? Ya melalui Nabi Muhammad, nikmat Allah. Kan Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan kita. Ya.
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk dengan ayat-ayat ini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jelas sekali bahwa Nabi Muhammad itu adalah nikmat Allah, rahmat. Ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, maka rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Allah mengatakan la taqnutu. Ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari Nabi Muhammad. Inna Allah, sungguhnya Allah, yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Inna Allah yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya, jami'a, semuanya. Yang penting kita datang kepada Nabi. Makanya kita dipanggil untuk datang kepada Nabi untuk diampuni dosanya. Ya. Jadi kita dipanggil untuk datang kepada Nabi untuk diampuni dosanya. Ya. Jadi kita dipanggil untuk datang. Dalam Al-Quran dikatakan harus datang kepada Nabi. Ya. Kalau kita berdosa, kita harus datang kepada Nabi. Di sini kita bisa lihat nih, surat 4. Ya. Ayatnya 64. Ya. Ini dia. Wa ma arsalna min rasulin, dan tiadalah kami mengutus rasul illa kecuali liuta'a, untuk ditaati, biidznillah, atas izin Allah. Walau annahum, seandainya mereka itu izzalamu, ketika mereka melakukan kezaliman, anfusam, terhadap diri mereka, ja'uka, harus datang kepada Muhammad. Datang kepada ini, ja'uka, datang kepada Muhammad ini. Datang kepada Nabi Muhammad ini, terjemahnya. Ya. Jadi harus ja'uka, kakaknya Nabi Muhammad. Baru apa? Fastaghfirullah, di depan kaum Muhammad, mereka istighfar kepada Allah, wastaghfar lahum Rasul, dan Rasul Muhammad juga mengistighfarkan mereka. Jadi Nabi harus mengistighfarkan kepada kita. Jadi liyastaghfir lahum harus ada, ya. Liyas ya. Nah, jadi supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Surat Al-Munafiqun, ya, ini dia. Kita lihat surat Al-Munafiqun ayat 5, ya. Nah, ayat 5. Nah. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah, yastaghfir lakum Rasulullah, supaya Rasul mengampuni kalian ini. Jadi harus nih, yastaghfir lakum Rasulullah. Rasulullah yang harus istighfarkan kita. Ta'alau, apabila dikatakan kepada orang munafik itu, ta'alau, marilah kepada Rasulullah, agar Rasulullah yastaghfir lakum, istighfarkan kalian. Apa yang terjadi kalau dia berpenyakit tadi dalam hatinya? Hatinya tadi tertutup, kusut. Wow, mereka memalingkan rusahum, kepala mereka. Ya. Wara'aitahum, dan kamu lihat mereka yasuduna, berpaling, wahum mustakbirun, dan mereka menyombongkan diri. Ya. Jadi kita dipanggil supaya Nabi mengampunkan kita. Jadi harus diampunkan. Nah, makanya tadi ayat di sini mengatakan yaghfiru dzunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi kita harus datang kepada Rasulullah, baru kemudian Allah mengampuni dosa semuanya. Inna Allah, semuanya Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi sekotor-kotornya hati kita, sebanyak-banyaknya dosa kita, setebal-tebalnya jelaga atau noda di dalam jiwa kita, jangan pernah berputus asa. Selalu ada cahaya di depan sana, di sisi Allah SWT. Innahu huwal ghafur rahim, karena sungguhnya Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kita sudah dapatkan. Kalau kita sudah terlanjur tertutup hatinya, datang kepada Allah, datang kepada Rasulullah untuk minta ampun. Jangan pernah berputus asa. Ya. Karena hanya Rasulullah lah, Allah lah yang bisa membantu kita mengangkat tabir-tabir, tirai-tirai, selimut-selimut yang menutupi tadi jiwa kita. Nah, ini tadi
Datang kepada Nabi, kalau selain daripada Nabi, yang mengikuti orang yang benar. Katakan di sini, wa in jahadaka, apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu ala antusyrika, untuk mempersekutukan bi aku, kata Tuhan, malai salah ilm, yang tidak punya kamu pengetahuan tentangnya, artinya bertentangan dengan ilmu, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mengikuti kedua orang tua. Ingat jemaah sekalian, di atas ini, ayat di atas, ayat 14, itu adalah wajibnya berbuat baik kepada orang tua. Tetapi sewajib-wajibnya berbuat baik kepada orang tua, kalau memaksa kita untuk mempersekutukan Tuhan, tidak boleh ikut. Ya. Tidak bolehnya ikut kita, tidak boleh juga durhaka. Wasahibuhuma, tetap mempergauli keduanya. Fit dunia, di dunia, ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Ini berlaku bagi orang tua, tidak hanya orang tua, tetapi juga misalnya suami kita, istri kita. Ya, apabila suami kita sudah maksa kita untuk melakukan sesuatu yang persekutukan Tuhan, atau bertentangan dengan ilmu yang benar daripada ilmu agama, ya kita tidak boleh mengikutinya. Fala tuti'huma. Tetapi tetap harus bersahabat ini. Tetap harus dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang seelegan-elegannya. Wasahibuhuma, dan pergaulilah keduanya di dunia ma'rufah, dengan cara yang baik. Nah, kalau kita dilarang mengikuti orang tua, mengikuti suami yang salah, lalu siapa? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepada saya. Jadi wattabi', dan ikutilah sabil, jalannya man, orang yang anaba, kembali kepada saya. Kenapa? Karena kita semuanya pasti akan mati, dan mati adalah pintu untuk kembali kepada Allah dalam pengertian yang sesungguhnya. Mati adalah pintu yang kalau kita masuki, tidak akan kembali lagi ke dunia. Mati adalah pintu ketika kita masuki, maka terputuslah hubungan kita dengan semuanya. Terputuslah hubungan kita dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Kata-kata terputus artinya kita tidak bisa berhubungan lagi, tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa bersenda gurau lagi, dan seterusnya. Makanya karena semuanya pasti akan kembali kepada Allah, kata Tuhan, wattabi', ikutilah sabil, jalannya man, orang anaba, yang kembali ilayya, kepada saya. Jadi inilah kita mencari orang yang benar, kita katakan tadi. Jadi harus mengikuti orang benar. Apa arti orang benar? Yaitu benar jalannya kembali kepada Allah. Apa sebabnya? Cepat atau lambat, summa ilayya, kemudian kepadakulah marjiukum, kalian akan kembali. Kalian akan kembali kepada saya, kata Tuhan, marjiukum. Fa'unabbiukum, baru nanti kalau sampai ke saya, ke akhirat, fa'unabbiukum, akan kuberitakan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, apa saja yang kalian kerjakan dulu di dunia. Saya akan sampaikan semua catatan kalian berkenaan dengan apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Nah, jadi jelas, ikutilah jalannya orang yang kembali kepada Allah. Ini lagi, suratnya berbeda. Tadi surat Luqman, ini surat Az-Zumar ayat 54. Nah, wa anibu, dan kembalilah. Kata anibu itu kembalilah. Artinya ikutilah orang yang kembali ila rabbikum, kepada Tuhan kalian ini. Jadi ikutilah orang yang kembali kepada Tuhan kalian. Jadi anibu, kembalilah, atau ikutilah orang kembali ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Kalau tadi surat Luqman dikatakan wattabi' man anaba ilayya, karena Tuhan yang berbicara. Kalau sini Tuhan orang ketiga, dan ikutilah orang yang kembali kepada Tuhan kalian, wa aslimu lahu, dan berserah diri kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, kita tidak bisa bersih seperti Nabi, tapi kalau kita melakukan ini, Allah memperlakukan kita seperti Nabinya. Anibu ila rabbikum wa aslimu, berserah dirilah lahu, kepadanya. Min qabl, sebelum ayat tiakumul adab, sebelum kalian kedatangan adab. Min qabl, sebelum ayat tiakum, datangnya kepada kalian al adab. Thumma, kemudian la tunsarun, karena kalau di akhirat kalian tidak mungkin lagi ditolong. La tunsarun, kalian tidak mungkin ditolong. Ya. Jadi di akhirat, ibu sekalian, tidak ada pertolongan bagi kita.
Ya. La tunsarun. Nah, itu tadi adalah mengikuti orang kembali kepada Allah. Sekarang pembahasan ketiga, Nabi mencintainya adalah solusi. Nah, tadi kan kembali kepada Allah bersama dengan orang-orang yang kembali kepadanya. Bisa Nabi, tapi yang terutama kalau yang tadi mengikuti orang kan berarti sekarang. Yang bisa kita ikuti kan orang sekarang. Ya, kita cari orang yang bisa kembali kepada Allah, kita ikut bersamanya. Pembahasan ketiga, Nabi mencintainya Nabi, maksudnya mencintai Nabi adalah solusi. Jadi kalau dari sekarang mengikuti orangnya, sekarang bersama orang itu kita mencintai Nabi. Jadi kalau ada orang yang tidak membawa kita kepada cinta kepada Nabi, ya berarti tidak membawa kita kepada Allah. Ya. Jadi mencintai Nabi adalah solusi tadi ya, terhadap seluruh masalah. Ya. Ini Al-A'raf 157. Allah berfirman, alladzina yattabi'una rasul. Orang-orang yang mengikuti Rasul. An-Nabi, San-Nabi. Al-Ummi yang ummi. Jadi Muhammad itu adalah Ar-Rasul. Muhammad itu adalah Nabi. Muhammad itu adalah Al-Ummi. Alladzi yajidunahu, yang mereka temukan maktuban tertulis. Indahum di sisi mereka. Fit Taurat, di dalam Taurat. Wal Injil, dalam Injil. Jadi artinya Nabi Muhammad itu bukanlah karangan. Dia sudah ternubuatkan di dalam Taurat dan Injil. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa memang adalah Nabi Muhammad itu adalah dari Allah? Ya'muruhum bil ma'ruf. Menyuruh kita manusia untuk berbuat baik, ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar. Mencegah kita dari kemungkaran. Jadi ajarannya menyuruh kita berbuat baik dan melarang kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan kepada kita makanan yang baik-baik saja. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan kepada kita, kepada manusia, al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Jadi yang dihalalkan adalah yang baik ya. Sedangkan yang diharamkan adalah yang buruk ya. Wa yada'u anhu israhum. Nah, ini tadi yang pertama ya, memerintahkan kepada yang baik dan melarang daripada yang mungkar. Yang kedua adalah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Kemudian wa yada'u anhum israhum, dan mengangkat, membuang, membantu kita melepaskan. Wahidau kita artikan melepaskan, mencopot satu persatu, selembar demi lembar, israhum, yaitu tirai-tirai, selimut-selimut tadi yang kita sudah israhu, beban. Karena semakin tebal tadi selimut, semakin berat beban hidup. Semakin stres, semakin depresi. Jadi wahidau membantu kita, Nabi membantu kita untuk melepaskan selimut-selimut jiwa kita. Wal aglala, dan juga al-aglal, yaitu rantai-rantai yang membelenggu kita. Apa rantai-rantai yang belenggu kita? Kata-kata kita adalah belenggu kita. Ya. Jadi kata-kata itu membelenggu kita, perbuatan membelenggu kita. Jadi mengajarkan kepada kita perbuatan yang baik. Allati kanat alaihim, yang ada pada kita manusia. Jadi mengangkat beban-beban dan belenggu-belenggu. Beban-beban tadi kita artikan dengan hijab-hijab. Al-aglala, belenggu-belenggu adalah perbuatan-perbuatan, kebiasaan berbuat buruk kita. Falladzina amanu, maka adapun orang beriman. Jadi adapun orang-orang beriman ini ya, bihi, kepada Nabi, kalau beriman kepada Nabi, wa azzaruhu, dan memuliakannya. Kata muliakan sih artikan mencintainya. Wa azzaruhu, memuliakannya, mencintainya. Wa nasaru, dan menolongnya. Kok Nabi tolong? Ya karena sebetulnya menolong Nabi dan menolong diri kita sendiri. Jadi Nabi itu adalah cermin. Setiap kita melihat ke cermin, yang kita lihat diri kita sendiri. Wattaba'u nura, dan mengikuti cahaya. Cahaya mana yang ada dalam diri Nabi? Ya. Ikuti cahaya. Alladzi unzila ma'hu, yang diturunkan bersamanya. Kan nur itu ada pada diri Nabi. Al-Quran, kitab suci. Alladzi yang unzila ma'hu, diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang beruntung. Jadi ini orang beruntung.
An-nabiyyu aula, nah, bagi orang beriman. Nabi bagi orang beriman itu aula bil mu'minin. Lebih utama bagi orang mukmin min anfusihim, daripada diri mereka. Jadi orang Nabi itu bagi orang mukmin lebih utama daripada diri mereka. Wa azwajuhu, dan istrinya Nabi adalah ummahatum. Jadi intinya di sini adalah Nabi itu lebih utama daripada orang mukmin, daripada diri mereka sendiri. Ya, kita terus percepat ya karena waktu kita sudah habis. Nah, ayat terakhir, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah ikutilah. Tuhan mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian. Jadi ikuti Nabi, cintai Nabi. Ya. Barulah kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Seperti tadi datang kepada Nabi. Yang terakhir ini adalah hadis-hadis ya. Pembahasan terakhir yang keempat adalah hadis ya. Kita percepat tentang mencintai Nabi. Jadi kita ada hadisnya sedikit, ada 3 biji ya. Ini Nabi dikatakan suatu hari berkata kepada mana ini dari Malik ini, Ibnu Malik, Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah pernah berkata kepadaku. Jadi Anas waktu itu masih kecil, masih muda, masih remaja. Nabi bersabda kepadanya, ya bunaya, wahai putraku. Jadi wahai anakku, in kadarta, jadi memanggil lebih kecil daripadanya dengan anaknya. Ya bunaya, wahai anakku, in kadarta antus biha wa tusmiya laisa fi qalbika isyun liyahadin faf'al. Kalau kamu sanggup, in kadarta, jika kamu sanggup, antus biha, untuk pagi, wa tusmiya, petang. Maksudnya tuh pagi petang, petang pagi, tidak ada pada diri kamu ini fi qalbika gisya. Gisya itu adalah rasa benci kepada orang, khianat kepada orang, liyahadin, kepada seorang, faf'al. Maksudnya kira-kira sesanggupnya, kamu harus sanggupkan diri kamu untuk pagi dan petang membersihkan jiwamu, sehingga di dalam jiwa kamu itu tidak ada gisy ini. Tidak ada gish ini. Tidak ada khianat, ataukah tidak ada benci ya kepada seorang pun juga. Kalau bisa lakukan itu, artinya sedapat mungkin dalam hati kita selama 24 jam tidak boleh ada benci, tidak boleh ada khianat, benci. Summa qala li, kemudian Nabi berkata lagi kepada aku, kata Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, wa dzalika min sunnati, dan yang demikian itu termasuk sunnahku. Dzalika min sunnati. Wa man ahya sunnati faqad habani. Siapa menghidupkan sunnahku maka dia mencintai aku. Nah ini dia. Jadi kata mencintai aku di sini, kata Nabi, mencintai aku. Ahabani, mencintai. Jadi bagaimana cara mencintai Nabi? Menghidupkan sunnahnya. Apa sunnahnya Nabi? Mensucikan jiwa. Ya. Ini tadi, mensucikan kalbaka, mensucikan jiwa kita dari gisyun, penyakit-penyakit, khianat, benci, dendam, iri hati, dan sebagainya. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa mencintaiku akan bersamaku nanti di surga ini. Terjemahan di bawah. Pada siapa mencintaiku maka aku bersamanya di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 543 ya. Mencintai dan benci Hasan dan Husain, cucunya Nabi juga ini. Ini adalah dari Abu Hurairah ini. An Abi Hurairah taqala, berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Hurairah, man ahabbal Hasan, ini cinta juga. Siapa mencintai Al Hasan wal Husain, ini dua cucunya Nabi. Siapa mencintai Hasan dan Husain, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintai aku juga. Nah, sama tadi dengan hadis sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi benci, dendam, iri hati ya. Sekarang siapa mencintai Hasan dan Husain, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintai aku. Waman abagadahuma faqad abagadani. Siapa yang benci keduanya, dia juga membenci aku. Ya, siapa yang membenci keduanya, dia membenci aku juga. Ya. Itu tadi Ibnu Majah. Terakhir, bersama di tingkatan Nabi nanti di akhirat di sorga. Ya. Ini juga dari mana nih? Jadi ini adalah an Ali bin Husain radhiyallahu anhu,
dari Ali bin Husain, berarti maksudnya Ali Zainal Abidin. An Abi dari bapaknya, berarti dari Hasan. An Jadi dari kakeknya, berarti daripada Rasulullah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi Hasan wa Husain, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan, biyadihi, tangan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata, jadi Nabi memegang tangan cucunya Hasan dan Husain. Faqala, lalu kemudian berkata, bersabda, Man ahabbani, siapa mencintai aku, wa habba hadaini, dan mencintai kedua anak ini, wa abahuma, dan mencintai kedua orang tuanya Hasan Husain adalah Ali dan Fatimah, wa ummahuma, dan ibunya itu Fatimah, kana ma'i fi rahmati, sungguh dia akan bersamaku, fi darajati, pada derajatku, tingkatanku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, jadi siapa yang mencintai aku dan mencintai kedua anak ini, mencintai juga ayahnya, mencintai ibunya, maka dia akan bersamaku di dalam derajatku, tingkatanku pada hari kiamat. Dia akan dikumpulkan bersamaku dalam tingkatan Nabi di akhirat. Jadi kalau kita ingin bersama dengan Nabi di akhirat, cintailah Nabi, dan tanda mencintai Nabi adalah mencintai juga cucunya Hasan dan Husain tadinya. Nah, jangan sekalian sebagai inilah solusi terhadap masalah kita. Maka bagaimana caranya kita mencintai Nabi sekarang paling banyak? Ya, rindulah dia dengan cara banyak berselawat. Jadi banyaklah berselawat. Selalulah membaca selawat seperti dalam salat. Makanya salat tidak sah kalau tidak selawat, ibu-ibu sekalian. Bagaimana selawatnya dalam salat? Ya itulah selawat yang harus kita hidupkan sehari-hari. Gampang, kita mau masak, kita mau pergi kerja, kita mau mandi, baca bismillah dan selawat. Ya, selawatnya apa? Seperti dalam salat. Kalau kita habis tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang kita baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itulah selawatnya. Perbanyaklah itu. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau paling ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacalah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulailah pekerjaannya, mulailah aktivitasnya. Lakukanlah sesuatu, transaksilah kalau berdagang, bekerjalah kalau dia bekerja di kantoran dan sebagainya. Nah, kita perbanyak itu selawat setiap saat, maka itu adalah salah satu tanda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena kita mencintainya, sedikit demi sedikit hati kita tersingkap, dan berarti bahwa sumber masalah kita juga akan hilang satu persatu. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat, dan yang mau bertanya dipersilakan. Kalau waktunya masih ada, silakan Bu. Tadi yang Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya silakan Bu. Mau tanya tadi aplikasi yang Bapak pakai itu namanya aplikasi apa Pak? Pakai itu, pakai ini nih. Pakai Keynote, iPad punya. Apa namanya? Apple punya. Ya, ini Bu, ini Bu. Ini pakai Keynote namanya. Ya. Iya, Keynote. Spellnya gimana Ustaz? Yang Ibu tanyakan aplikasi ini kan? Iya, tadi Bapak bagus kesini. Jadi pas cari Quran itu yang ini Qurannya atau aplikasinya? aplikasi yang ada Al-Quran tadi Bapak katakan ada suratnya. Yang ini aja kan? Yang ada surat-suratnya segala, kayak tadi Al-Quran kayak gini. ya di belakang. Udah di bagian-bagian perbagian kan Ustaz. Kalau Al-Qurannya Bu, ini bikin sendiri saya ini Bu. Oh. Ini desain sendiri Bu ya, ini ada ya. Yang satunya Ustaz. Yang di scroll. Yang ada di scroll itu loh Pak, juz halaman
Oh, kalau ini Bu tidak ada. Kalau ini tidak ada dijual, ini bikin sendiri. Yang 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 satunya satunya Ustaz, yang Nah, kecuali kalau ini ada nih, kalau ini yang ini nih. yang apa? ya ini ya itu. Nah, kalau ini namanya Quran BWB. Quran black white. Black white. Ini di bawah ini. Ini. Mana tadi? Yang mana? Ini Bu, ini di bawah ini. Lihat ini nih. Ustaz, nggak kelihatan tuh. Ustaz coba di zoom Ustaz. Maksudnya di display. Begini ya. Ya, ini coba di awalnya gimana nih ya. Nah, ini kan Iya, nah iya. ya. Kayak gini ya. Ini namanya Al-Qur'an. Kalau ini kan dari bahasa Inggris ini sebetulnya. Namanya Quran Black. Ya, apa itu? Word by word. WBW. Oh, WBW. Word by word Quran WBW. Oke, WBW. Boleh lihat app-nya nggak, Pak Ustaz? Ini kalau ibu ada Naikin ke atas. ini Bu, kalau ibu pakai Apple Store, ini kan kalau Apple kan ini Apple Store ya ini. Ya, betul Pak. Nah, ini pencet ini. Iya. Yang mana Tutup Pak, nggak kelihatan. Baru tulis di sini nih. Yang mana Pak Ustaz? Iya. Sorry, bahasa Indonesia dulu ya. Quran. Quran ini word by word ini dia. Bisa dilihat Quran word by word ini. Nah, nanti ini muncul ini. Mungkin ada di Play Store juga Bu. Ini kan kebetulan Apple Store punya nih. Tapi kayaknya di Android ada juga. Jadi ini Quran word by word. Kita pencet ini keluar tadi ini. Ya, keluar ini. Pakai iPhone. Kenapa? Di sini kebetulan kami pakai iPhone semuanya. Suaranya nggak begitu kedengaran Bu. Word by word. Iya. Oh, Ibu pakai iPhone semua ya? Iya. Nah, berarti ada. Ibu masuk aja di Apple Store. Iya. Jadi masuk di Apple Store aja. Ya, Apple Store ini. Baru pencet ini, tulis Quran word by word. Ini nanti muncul paling di atas nih. Udah ketemu. Udah. Iya. Nah, udah tinggal download aja. No. Word by word. Word by word. Begitu. Nanti misalnya di open, nanti begini, nanti bisa diatur sini Bu, terjemahan perkata dari bawah ini. Nih bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, ini bisa diganti aja di sini word by word ini terjemahan ini. Ini kalau bahasa Inggris ini bisa nih, bahasa Inggris ini ya. Ibu lihat ini berubah jadi bahasa Inggris ini. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ini caranya diganti-ganti sini aja terjemahan Depak ini ada. Ya, baik. Nanti diatur sini nih, ya. Udah ya. Begitu. Suratnya di sini Bu, suratnya di sini ya, ini suratnya nih. Ini suratnya pencet sini nih. Ini muncul nih. Tinggal cari suratnya, ayatnya di sini gitu. Ya, lanjutnya. Lebih enak ini lebih gampang. Ya, makanya tadi ditanya. Ini bisa diganti bahasa Inggris, bisa diganti bahasa Inggris semuanya. Tinggal di sini gantinya nanti nih. Ya. Terjemahannya juga bisa diganti nih, terjemahan ini. Ya. Gantinya gimana Ustaz? Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Ini lihat ini Bu, yang saya punya warna ini, kursor saya nih. Terjemahan Depak ganti aja di sini. Scroll ini. Nih, Sahih Internasional ini bahasa Inggris ini. Coba kita lihat. Nah, ini bahasa Inggris ini. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, ini. All praises due to Allah, Lord of the world. Ini ada nih. Ini juga bisa diganti nih. Kata perkataannya juga bisa. Terjemahan kata perkata ini bisa juga. Ini. Buat ini dia bisa juga nih. Nah, ini bahasa Inggris juga nih. Ya. Bismi in the name.
Allah, Ar-Rahman, the most gracious, Ar-Rahim, the most merciful ini. Ya. Alhamdulillah, all praises and thanks. Indonesia. Iya, Rabb, Lord, Al-Alamin, the world. Ini ada di semuanya ini. Baik, ya, sekian sana. Terima kasih Ustaz udah datang. Udah tahu ya? Sini di bawah di sini dapat dari kan. Oh, di sini. Ada Ya, jadi pertanyaan? semuanya di-download aja, Bu. Karena ini gratis ini Bu, kalau tidak salah. Iya, terakhir bayar juga ya, Bi. Top saya tadi. Bayar tetap Bayar Bu ya? Tapi sekali aja bayarnya Bu, awalnya doang. tapi dolar Aussie ya. Jadi sekitar 40.000 ya. 40.000 ya, Pak. Dan itu cuma satu kali bayar kok Bu. Iya, iya. Nah, kalau yang ini Bu, itu dari sana tadi, baru saya desain kayak gini. Nih, ini dari sini nih sebetulnya. Tapi ini sudah didesain, diganti-ganti kayak gini. Dikasih background, dikasih warna-warni. Ya. Ada lagi Bu yang lain? Yang lagi nanya Koneksi tadi sama apa Dewi udah. Dewi ada yang nanya tadi. Wi, Sorry, Mbak. Aku belum, Mbak. Sorry, ini dulu. oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kita untuk berselawat pada Nabi besar Nabi Muhammad kita SAW. Setelah kita bersolat, ya habis sholat kita berzikir, dan habis berzikir kita mengucapkan salawat kepada Nabi besar kita dengan banyak banget tuh Pak ya salawatnya. Apakah kita hanya menyingkat dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad? Apakah itu saja sudah cukup? Ataukah kita memperpanjang salawatnya gitu Pak? Baik Bu ya. Yang di dalam sholat itulah yang sebaik-baiknya Bu. Karena itu kan diajarkan Allah kepada Nabi waktu Isra Miraj. Ya. Dan sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi dengan demikian, yang terbaik dalam beragama yang ada dalam sholat. Di luar sholat, bolehkah kita tambah-tambahin? Boleh-boleh aja. Tetapi sebaik-baiknya salawat, kan di luar ada namanya salawat naria, salawat badar, salawat macam-macam. Itu dalam bentuk lagu-lagu biasanya. Tapi kalau untuk sekedar dibaca pada saat ibu mau makan atau mau mandi atau mau apa, membaca bismillah baru selawat, ya selawatnya cukup itu tadi karena singkat. Ya. Cukup membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Atau bisa tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Itu aja Pak, soalnya ada yang mengatakan ditambahkan sedikit gitu, itu jauh lebih baik dalam waktu sholat gitu. Tapi kalau tidak singkat situ ya saya juga sudah lega juga gitu Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Paling biasanya ditambah dengan selawat Ibrahim, ditambah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Biasanya begitu. Iya. Ya, itu saja dari saya. Terus mungkin ada ibu yang itu. Silakan Bu yang mau bertanya. Yang di sini sih nggak ada Ustadz. Nggak tahu ibu-ibu yang di mana? Yang di Jakarta, yang di Indo, silakan. Yang di luar Melbourne mungkin ada yang bertanya. Silakan Bu, yang di online. Ya. Dari Belanda, Amerika, kalau tidak ada berarti kita tutup, kita doa Bu ya. Ya, baik Ustadz. Pak Ustadz, saya mau minta juga mohon doanya buat ibu saya yang sedang di rumah sakit. Insya Allah dia lagi mau cuci darah karena ada kerusakan ginjal, dan juga mungkin insya Allah kalau setelah cuci darah nanti akan dioperasi batu ginjalnya karena sudah membesar. Saya minta doanya dari Pak Ustadz dan ibu-ibu yang lainnya ya Pak, pada saat penutupan pengajian kita bulan ini. Maaf, namanya siapa Bu? Ibu Siti Mariamah. Oh ya, baik Bu. Ya. Ibu sekalian, mari kita menutup seluruh rangkaian pengajian kita pada pagi hari ini atau pada siang ini waktu Melbourne. Dan kita doakan untuk ibunda kita, Ibu Siti Mariamah, yang akan
yang akan berobat, yang berobat di rumah sakit, semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, diangkat penyakitnya dan segala sebab-sebab yang ada padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Allahumma Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kesabaran dan karuniakanlah kepada kami pertolongan untuk menghadapi lingkungan kami yang penuh dengan kekufuran. Karuniakanlah kepada kami kesabaran dan kelak ya Allah wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri. Allahumma Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami waktu kecil, terutama ibunda kami yang telah mengandungkan kami dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah, kemudian melahirkan kami dalam keadaan bersusah payah, lalu menyapi kami 2 tahun lamanya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saudara muslim kami, dosa dan kesalahan saudara mukmin kami, laki-laki ataupun perempuan, masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kami memohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami secara khusus untuk ibunda kami, Ibu Siti Marhama yang akan menjalani pengobatan di rumah sakit. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisi-Mu ya Allah Tuhan kami. Maka berikanlah kepadanya berbagai macam pintu untuk keluar daripada penyakitnya. Dan tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho dan tawakal dengan penyakitnya. Dan dekatkanlah dirinya kepada-Mu ya Allah Tuhan kami melalui penyakitnya. Tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama kepada anak-anaknya ya Allah ya Tuhan kami. Kalaulah penyakit beliau karena dosa dan kesalahannya di masa lalu ya Allah, kami mohon kepada-Mu di majelis yang penuh barokah ini, ampunilah dosa dan kesalahan-kesalahannya itu ya Allah ya Tuhan kami. Dan siapa saja yang hadir di majelis kami pada pagi hari ini ya Allah Tuhan kami, ampunilah juga dosa dan kesalahan mereka. Angkatlah derajat mereka, berkahilah kehidupan mereka, mudahkanlah seluruh urusan mereka, lancarkanlah rezeki mereka, dan dekatkanlah mereka kepada-Mu ya Allah Tuhan kami. Kirimlah malaikat rahmat untuk senantiasa menyertai perjalanan hidup mereka, dan kirimlah malaikat bersaf-saf dari rumah-rumah mereka, dari tempat-tempat mereka berada sampai kepada Arasy-Mu ya Allah Tuhan kami. Curahkanlah rahmat dan sakinah kepada jiwa-jiwa mereka, agar mereka merasakan kebahagiaan hakiki dunia ataupun akhirat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.